Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai preposisi untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan, aku Kak Ina dari jurusan Pendidikan Kedokteran Universitas Lampung tahun 2024. Achievement aku antara lain Delegate of Student Youth Project 2.0, Oracle Project by Isaac Inumtri, dan aku juga sempat menjadi tutor dari program 17 pengajar. Yuk kita belajar bareng. Nah, jadi preposisi ini punya 4 poin bahasan. Ada definisi preposisi, fungsi preposisi, aturan dalam penulisan preposisi, dan jenis-jenis preposisi. Kita mulai dulu dari apa itu preposisi. Jadi preposisi ini adalah kata yang ditulis di depan kata benda, kata kerja, dan jenis kata lainnya. Fungsi dari preposisi itu sendiri, yang pertama, dia menyatakan posisi atau tempat. Preposisi ini sebagai penjelas atas letak atau posisi dari unsur yang sedang dibicarakan dalam suatu kalimat. Contoh preposisinya ada pada, di, dalam, dan antara. Contoh kalimatnya nih, aku sedang makan di kereta. Preposisi ini menjelaskan di mana subjek aku ini sedang makan, ya di kereta. Selanjutnya, dokter itu sedang menangani pasien dalam kamar operasi. Preposisi ini menjelaskan di mana sih letak dari pasien sebagai objek yang digunakan dalam kalimat ini, yaitu di dalam kamar operasi. Sekolah ini terletak antara kantor A dan kantor B. Ini menjelaskan di mana sih letak dari subjek kalimat ini, yaitu di antara kantor A dan kantor B. Setelah itu ada preposisi yang menyatakan arah. Preposisi ini menyatakan arah baik asal serta tujuan dari unsur yang sedang dibicarakan dalam suatu kalimat. Contoh preposisinya ada ke, dari, kepada, dan terhadap. Langsung ke contoh kalimatnya. Perjalanannya berlangsung dari Malang ke Purwokerto. Ini menjelaskan perjalanan ini tuh dari mana ke mana, gitu maksudnya. Kalau kalimat yang kedua, dia menyerahkan zakat itu kepada orang yang membutuhkan. Hal ini untuk menanggulangi masalah terhadap demam berdarah. Jelas untuk arahnya. Lanjut, kita ke preposisi yang menyatakan tujuan. Preposisi ini menyatakan suatu fungsi atau untuk apa unsur yang sedang dibicarakan. Contoh preposisinya itu ada bagi, untuk, guna, dan demi. Contoh kalimatnya, rancangan ini dibuat untuk menangani isu wabah penyakit guna penanggulangan hutan gundul. Contoh kalimat kedua, reboisasi dilakukan kembali. Ia memberanikan diri untuk buka suara ke depan demi kesuksesan acara itu. Selanjutnya, ada preposisi yang menyatakan perihal terkait. Ini memberikan keterangan mengenai hal apa yang sedang dibahas dalam unsur terkait. Itu yang biasa digunakan ada tentang dan mengenai. Contoh kalimatnya, isi surat tersebut adalah sebuah kisah tentang kita berdua. Jadi ini tuh memperjelas. Surat ini tuh berisi sebuah kisah. Kisahnya apa? Tentang kita berdua. Peraturan ini berisi sanksi mengenai kelalaian mahasiswa. Dia bercerita tentang perjuangannya masuk PTN. Selanjutnya ada preposisi yang menyatakan perbandingan. Fungsinya sebagai pembanding kedudukan dua unsur atau lebih. Nah, preposisinya itu ada daripada dan seperti. Contoh kalimatnya, Malik lebih tinggi daripada Akmal. Ini menjelaskan kalau Malik itu kalau dibandingkan Akmal itu lebih apa? Ya lebih tinggi menggunakan preposisi daripada. Perilaku Dinda seperti Banu. Ini menjelaskan kalau si Dinda dan Bandu ini kalau dibandingkan itu perilakunya sama. Dalam kata lain, seperti aku lebih aktif daripada kamu. Oh ya, ini nice to know aja. Kan kita tuh tahu kalau dari itu merupakan preposisi, sedangkan pada ini merupakan preposisi. Jadi dapat disimpulkan dari dan pada itu dua preposisi yang berbeda, bukan? Tapi ada pengecualian.
Kalau daripada yang dimaksud di sini dalam konteks pembanding seperti ini daripada, maka tulisannya itu digabung, tidak dipisah. Daripada dan dari spasi pada itu punya konteks yang berbeda. Selanjutnya, preposisi yang menyatakan pelaku. Preposisi ini memberikan keterangan oleh siapa unsur tersebut terjadi. Contoh preposisinya oleh. Makanan ini dimasak oleh Bu Susi. Pada waktu itu pensil ini sempat dicari oleh Nanda. Materi ini disusun oleh Kak Ina. Selanjutnya, preposisi yang menyatakan akibat. Preposisi ini menerangkan suatu akibat dari kejadian yang terjadi di dalam kalimat. Jadi bisa dibilang ini itu seperti hubungan sebab akibat. Nah, contoh preposisinya ada hingga, sehingga, dan sampai. Contoh kalimatnya, Dinda belajar dengan giat sehingga dia dinyatakan lulus tes SNBT. Jadi, kenapa si Dinda ini dinyatakan lulus? Ya karena dia belajar. Ini digabungkan katanya, kalimatnya menggunakan suatu preposisi yang disebut sehingga. Makanan ini sangat pedas hingga membuat kami sakit perut. Ia belajar matematika sampai kepalanya sakit. Selanjutnya ada preposisi yang menyatakan alat. Preposisi ini menerangkan cara atau alat yang digunakan oleh suatu unsur pada kalimat. Contoh preposisinya ada dengan, berkat, dan karena. Naila lulus tes SNBT karena belajar dengan modul Let's Study. Selanjutnya, aturan dalam penulisan preposisi. Jadi, kalau preposisi itu sebagai imbuhan atau awalan, itu dia ditulis secara gabung dengan kata setelahnya. Contohnya, surat ini ditulis oleh Astrid. Nah, di ini fungsinya sebagai imbuhan yang menjelaskan bahwa surat ini itu dikenai verba tulis menggunakan imbuhan di. Jadi penulisannya digabung. Dinda lebih rajin daripada Naila. Nah, ini yang kakak maksud tadi, kalau dari dan pada itu juga bisa membentuk satu imbuhan baru, yaitu daripada, yang menyatakan perbandingan. Penulisannya digabung. Setelah itu, Danu sudah mencoba tes SNBT untuk yang kesekian kalinya. Nah, ini nih, ada preposisi ke. Ke itu kan kita tahu untuk menyatakan arah ya. Ke Jakarta, ke Jogja. Tapi kalau konteksnya sebagai imbuhan, maka penulisan ke ini digabung menjadi kesekian, bukan kesekian, karena dia tidak menunjukkan arah. Selanjutnya ada preposisi dalam penulisan judul. Ada dua aturan di sini. Kalau letaknya di awal kalimat dan kalau letaknya tidak di awal. Kalau di awal kalimat itu ditulis dengan huruf besar, tapi kalau tidak di awal kalimat ditulis dengan huruf kecil. Contoh, peran ibu dalam tumbuh kembang anak oleh ibunda. Nah, ini yang kakak lingkarin kan merupakan preposisi. Nah, ini letaknya di tengah kalimat, tapi dia berbeda dengan kata yang lain. Seperti yang kita tahu, penulisan judul itu kan setiap katanya diawali dengan huruf kapital ya. Seperti ini, P besar, I besar, T besar, K besar. Tapi pengecualian kalau preposisi itu ditulis dengan huruf kecil. Oke, selanjutnya ada preposisi yang menyatakan tempat. Kalau dia menyatakan tempat, dia ditulis secara terpisah dengan kata setelahnya. Contoh, Naila sedang belajar di sekolah. Ini menyatakan tempat. Di mana? Di sekolah. Jadi penulisannya dipisah. Bus ini berangkat dari Jakarta. Nah, ini konteksnya beda dengan daripada. Kalau daripada itu preposisi perbandingan. Jadi digabung. Kalau ini menyatakan arah, jadi dipisah. Tidak dari Jakarta. Nah, ini penulisan yang salah. Ini tidak digabung. Aku ingin pindah ke tempat yang lebih tenang. Ini menunjukkan arah. Ke tempat apa yang lebih tenang? Nah, jadi ini dipisah. Oke, lanjut jenis-jenis preposisi. Preposisi itu terbagi jadi dua. Ada kata depan tunggal dan kata depan majemuk. Kata depan tunggal terdiri dari kata dasar dan kata imbuhan,
Sedangkan kata depan majemuk terdiri dari kata depan berdampingan dan kata depan berkorelasi. Kita mulai dulu dari kata depan tunggal. Kata depan tunggal itu digunakan untuk menghubungkan kata yang menunjukkan hubungan antara dua kata tersebut. Terdiri dari satu kata dan tidak digabung dengan kata lain. Terbagi menjadi kata dasar dan kata imbuhan. Kita mulai dulu dari kata dasar. Kata dasar ini adalah kata dengan bentuk asli tanpa adanya imbuhan dan punya makna yang paling sederhana, belum mengalami perubahan. Kalau aturan penulisannya itu, jika preposisinya itu mengacu pada letak, maka ditulis dipisah. Kalau tidak mengacu pada letak, maka ditulis digabung. Contoh, alat ini digunakan untuk merekam video, digabung karena merupakan imbuhan. Telepon aku di manapun kamu berada, dipisah karena menunjukkan letak atau posisi. Aku tinggal di Surabaya, dipisah karena menunjukkan letak atau posisi. Lalu kata imbuhan. Ini fungsinya untuk memberi makna tambahan atau memperjelas suatu kata dasar. Ada sebanyak, sekitar, selama, dan sepanjang. Contoh, selama aku tinggal di Padang, aku tinggal sendirian. Sebanyak 2 liter air dituangkan ke dalam ember itu. Sekitar 2 tahun lalu, aku diterima di Universitas Indonesia melalui jalur tes SNBT. Oh ya, ini nice to know, kalau sebenarnya nominal atau angka itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Tapi kalau ingin meletakkan kata pada bagian agak awal kalimat, itu bisa diatasi dengan penambahan imbuhan. Imbuhan berupa sebanyak, sekitar, selama, dan sepanjang. Contoh nih, kalau belum ngerti. Misal nih, kakak di sini ingin menulis 2 liter air dituangkan ke dalam ember. Ini kalimatnya salah, karena angka itu tidak boleh di depan kalimat. Terus, gimana dong kalau misal kakak mau nulis kalimat ini? Bisa, tinggal ditambahkan imbuhan saja. Imbuhan sebanyak. Nah, kalau ditambahi imbuhan sebanyak, itu kalimatnya benar. Sama saja seperti ini, sekitar 2 tahun lalu. Kalau 2 tahun lalu, ya jelas salah dong. Tapi kalau ditambahkan imbuhan sekitar, itu kalimatnya betul. Lanjut, ada kata depan majemuk. Kata depan majemuk ini merupakan gabungan dari kata depan tunggal yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam kalimat. Terbagi menjadi kata depan berdampingan dan kata depan berkorelasi. Kata depan berdampingan itu merupakan gabungan kata depan tunggal berbeda yang ditulis secara berurutan, seperti oleh karena, sampai dengan, selain itu, sampai ke, sebab itu. Contoh kalimatnya, selain dari Universitas Indonesia, masih ada kampus lain yang berlokasi di Depok. Oleh karena itu penting untuk terus belajar agar lulus tes SNBT. Sampai ke ujung dunia pun, aku akan tetap mencarimu. Lalu ada kata depan berkorelasi, itu kata depan yang terdiri atas dua kata depan yang letaknya tidak berurutan, dipisahkan oleh beberapa frasa dalam satu kalimat. Contohnya seperti antara bla 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 dan bla bla bla, dari bla 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 hingga bla bla bla, sejak bla 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 sampai bla bla bla. Contoh kalimatnya, antara Najla dan Kia, ada suatu rahasia yang disembunyikan. Aku belajar dari pagi hingga malam sejak tahun 2004 sampai 2010 toko kue ini sudah menjual kue bolu ini. Lanjut. Sekarang kita ke latihan soal untuk menguji pemahaman study mate ya. Ini kakak sudah siapin beberapa latihan soal. Yang pertama, ini model soalnya pilihan ganda. Boleh dicoba jawab dulu, nanti kita bahas bareng-bareng, oke? Oke, sekarang kita bahas. Ini kita perlu tinjau dulu nih, setiap pilihan gandanya. Di sini kita mulai dulu dari opsi A. Opsi A ini, di mana pintu keluar? Di. Di ini menjelaskan
letak atau tempat. Jadi penulisannya itu harusnya dipisah. Jadi jelas ini salah. Oke, lanjut ke opsi B. Lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Oh ya, ini nice to know aja. Kalau dalam pengetikan seperti ini itu, kalau misalnya ada satu kata yang dipisahkan dengan dua baris kayak gini, itu cara kita tahu maksud soal ini penulisannya digabung atau tidak itu dari tanda strip. Misal nih, kalau di sini ada tanda strip, berarti maksud soal ini itu penulisannya daripada. Tapi kalau seperti yang ada di soal ini nggak ada tanda strip kan? Berarti maksud dari pengetikan ini itu daripadanya dipisah. Nah, jadi kan kalau di opsi B ini jelas banget kalau penulisan daripadanya dipisah ya. Ini salah, karena daripada yang merupakan imbuhan pembanding itu seharusnya ditulis secara gabung. Jadi opsi B ini salah. Lalu opsi C, surat itu ditujukan kepada keluarganya. D-nya sudah betul karena imbuhan jadi tidak jadi digabung. Kalau ke-nya ini salah ya karena dia tidak menunjukkan arah. Harusnya ini ditulis gabung kepada. Setelah itu, yang D, setiap minggu Pak Ahmad pergi keluar kota. Ini ke menunjukkan arah, jadi harusnya dipisah. Opsi E, seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada. Nah, ini udah betul nih. Menunjukkan arah, D-nya jadi dipisah. Kepadanya tidak menunjukkan tempat, jadi digabung. Jadi, opsi yang benar adalah yang E. Ini penjelasan singkatnya. Lanjut, soal nomor 2, boleh dicoba jawab dulu. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalimat satu nih, kekalahan itu diantaranya disebabkan oleh ketidaktahuan peran anggota. Ini diantaranya menunjukkan arah atau asal. Jadi harusnya dipisah. Kalau ini sudah betul, ini harusnya digabung. Jadi ini kalimatnya salah. Selanjutnya, sejak tahun lalu banyak penggemar yang mengikutinya ke manapun dia pergi. Ini benar ya, karena ke di sini menunjukkan arah. Walau sudah dipancing berkali-kali, tidak sekalipun dia mengajukan pertanyaan. Ini benar, karena di sebagai imbuhan digabung. Untuk memasuki ruang studio, satu persatu pengunjung diperiksa. Di sebagai imbuhan, jadi digabung. Pada 5 tahun lalu, ia mampu menyumbangkan 5 medali emas. Ini ada preposisi pada sebelum kata 5. Jadi benar, karena angka tidak boleh di depan kalimat. Ini pembahasan singkatnya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal ini berisikan pertanyaan bla bla bla. Aturan dalam penulisan preposisi yang baik dan benar. Oke, baik. Jadi caranya itu kita analisis dulu konteksnya ini apa. Jadi kalau kita baca nih, maksudnya ini subjeknya si soal ini itu bla 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 aturan dalam penulisan. Soal ini itu bla 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 aturan. Nah, ini kan dia tuh kayak ngasih tahu kita kalau oh soal ini itu isinya aturan. Nah, jadi kita di sini bisa gunakan konjungsi perihal atau konjungsi yang menyatakan perihal yaitu tentang. Tentang atau perihal atau biasanya mengenai juga ada, tapi kalau di soal SNBT itu yang sering muncul itu tentang. Jadi kita menggunakan tentang di sini. Nah, ini jawaban benarnya. Tapi ini nice to know aja. Tapi kalau misal di opsi itu ada perihal, maksud kakak, misalnya di opsinya nggak ada opsi tentang, tapi ada perihal. Ini juga benar. Boleh juga dijawab perihal. Tapi kalau ada tentang, itu lebih baik dijawab tentang. Nah, sekarang kita bahas dulu main key-nya dari yang apa udah kakak jelasin tadi. Preposisi ini dia fungsinya itu menyatakan posisi, menyatakan arah, menyatakan tujuan, menyatakan perihal terkait, menyatakan perbandingan, dan menyatakan pelaku. Yang menyatakan posisi itu ada preposisi pada, di, dalam, dan antara. Yang menyatakan arah ada ke, dari, kepada, dan terhadap. Yang menyatakan tujuan ada bagi, untuk, guna, dan demi. Yang menyatakan perihal terkait ada tentang dan mengenai. Yang menyatakan perbandingan ada daripada dan seperti. Dan yang menyatakan pelaku ada oleh.
Nah, jadi itu tadi penjelasan dari kakak mengenai preposisi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang kakak jelasin, dan semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Oh iya, StudyMate juga bisa mereview kembali loh bahan pembelajaran tadi dalam berupa textbook, PPT, dan latihan soal. Bisa klik link yang ada di description box. Nah, Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya, StudyMates. Oh ya, jangan lupa untuk selalu mendukung Let's Study dengan cara berdonasi seikhlasnya, atau kalian juga bisa share platform Let's Study ini kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ini ke sosial media StudyMates. Ayo di-follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!